Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama? Semoga kita semua hari ini selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Semoga kita selalu dalam keberkahan. Apa yang kita kerjakan hari ini niatnya karena ingin mengharap cinta dan ridha Allah. Semoga perjuangan kita selama ini untuk menafkahi keluarga Allah berkahi, dan semoga kita bisa menafkahi keluarga di jalan yang benar. Insya Allah kita bisa menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau dalam keluarga dekat kepada Allah. Terus ingatkan anak-anak kita dalam kebaikan. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan anak kita dalam kebaikan. Terus tingkatkan kualitas ibadah lebih meningkat lagi. Hari ini saya akan membahas tema tentang isi dari rukun Islam dan rukun iman. Semoga kita semua ingat dengan rukun Islam dan rukun iman ini, tidak memandang usia. Walau sudah tua, tetap ingat kewajiban kita. Semoga bisa kita berikan ilmu kita kepada anak cucu kita. Semoga bisa lebih banyak beramal soleh kepada siapapun kita, insya Allah. Sebelum masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang ingin tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Hari ini saya akan bahas tema tentang rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, jangan mengaku orang Islam kalau tak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Setiap umat Islam harus bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Jadi berusahalah jangan sampai menjadi Islam KTP saja, disuruh bersyahadat tidak bisa. Hati-hati. Orang mu'alaf juga yang masuk Islam juga harus bersyahadat baru bisa dikatakan orang Islam. Jadi berusaha kita memahami artinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah tempat kita bergantung. Hanya Allah tempat kita menyembah dan memohon pertolongan. Jadi berusaha. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita harus jadikan baginda kita Muhammad SAW adalah junjungan dan idola anak-anak kita. Berusaha jangan sampai anak cucu kita jadi menyenangi public figure saat ini. Hati-hati, jangan mudah kagum dengan manusia, karena manusia pasti punya dosa, salah, hilaf, dan lupa. Manusia tak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi berusaha menekankan ini semua kepada anak-anak kita, agar tetap berusaha untuk selalu taat kepada Allah, melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larang. Yang keduanya, rukun Islam, melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ditambah sholat sunnah yang lainnya, tahajud, witir, istikharah, tahiyatul masjidnya. Masya Allah, luar biasa banyak cara kita untuk lebih dekat kepada Allah. Tak cukup dengan sholat fardu saja, banyak sholat yang lainnya. Dan yang lebih terpenting, sholat di awal waktu. Dahulukannya wajib, baru sunnah. Jangan sampai kebalik. Sunnah dahulukannya, wajib dilalaikan. Ini banyak sekarang. Sholat subuh lalai. Sholat subuh jadi sholat pagi. Sholat terbit matahari jadi sholat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Sholat duha dahulukan. Tepat sholat duhanya. Wajibnya dilalaikan. Jangan ngeyel. Dahulukannya wajib, baru yang sunnah. Jadi berusaha. Ini dunia sudah terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Inilah dunia.
tanda akhir zaman. Berusaha kita, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai dibodoh-bodohi, harus cerdas. Banyaklah mencari ilmu dengan siapa saja. Dan ingat, memilah-milah, harus cerdas. Jangan semua ditampung, jadi bingung. Yang penting, inti pokoknya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena ada 73 golongan dunia ini saat ini. Banyak aliran yang aneh-aneh. Tapi berusaha punya prinsip yang benar, yang kuat. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Punya keyakinan. Berusaha kita membawa keluarga kita ke surganya Allah. Dan yang ketiganya, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wajib hukumnya. Banyak kita lihat saudara kita di bulan Ramadan yang tak berpuasa. Kalau untuk laki-laki tak ada alasan tak puasa. Mungkin untuk wanita ada masa haid, nifas segala macam. Tapi kalau laki-laki, kecuali kalau tidak keadaan sakit berat, wajib berpuasa. Makanya berhati-hatilah yang punya anak laki-laki, didik sedini mungkin untuk berpuasa. Tanamkan jiwa kemandirian kepada anak, tanggung jawab. Ajar sedini mungkin. Tak bisa sehari, setengah hari. Anak-anak kita di usia 5 tahun sudah bisa diajar untuk melakukan saum, puasa di bulan Ramadan. Jadi terbiasa nanti setelah dewasa. Jangan mudah kasihan dengan anak. Tak ada orang yang mati karena puasa. Berusaha malah dengan berpuasa itu, apalagi yang rutin melakukannya, puasa sunnah, sehat kita dibikinnya, pasti banyak manfaatnya. Jadi berusaha. Wajib umat Islam di bulan Ramadan harus melaksanakan saum. Mudah-mudahan itu hari kemenangan. Dan berusaha saumnya setelah Ramadan tingkatkan saum sunnah atau saum Daudnya. Berusaha sesudah saum bulan Ramadan bisa disaum. Lanjutkan saum Syawal, saum pertengahan bulan. Berusaha, banyaklah belajar, banyaklah berusaha, banyak beramal soleh, melakukan ibadah-ibadah terbaik dalam diri kita, dalam hidup kita. Ingat, hidup sementara, tidak lama. Banyak ingat kematian. Kematian tidak memandang usia. Banyak yang muda duluan, banyak anak-anak yang duluan. Karena kalau yang tua sudah duluan semua, ini zaman sudah tua sekali, nggak ada lagi yang mengingatkan yang muda. Makanya Allah masih sisakan yang tua-tua. Semoga ilmunya, hidupnya masih bermanfaat untuk umat. Yang keempat, menunaikan zakat. Berusaha tunaikan zakat fitrah, zakat mal, yang berkelebihan harta. Jangan memperkaya diri sendiri. Zakat fitrah wajib buat kita umat Islam. Semoga kita bisa menunaikan ini semua. Tunaikan zakat. Mudah-mudahan berusaha lebih baik banyak memberi daripada menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang kelima, tunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu di sini bukan hal materi saja, lahir batinnya. Jangan sampai pergi umroh haji, ada tetangga yang gak makan, suruh bayar dulu. Jangan sampai kita pergi haji umroh karena kelebihan harta. Memang kita sampai ke rumah Allah yang mengundang, tapi berusaha. Kita pergi ke sana terus berusaha memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Jangan sampai pergi umroh haji dalam keadaan keluarga lagi berkecamuk, lagi tidak sapaan, lagi banyak masalah. Makanya berusaha pergi haji umroh itu benar-benar niat karena Allah, karena panggilan Allah, bukan karena pencitraan, bukan karena penilaian. Ini dipanggil haji, ini dipanggil hajjah. Astagfirullahaladzim, hati-hati. Di hadapan Allah kita ini sama. Yang membedakan kita adalah akhlak kita di hadapan Allah. Jadi berusaha. Bagi yang belum bisa pergi haji juga gak usah berkecil hati. Punyakan niat-niat. Dengan niat saja Allah sudah berikan pahalanya. Insya Allah, walaupun tak sampai di dunia, kita sampai ke rumah Allah. Allah sudah berikan jaminan kita sudah sampai ke pergi haji. Insya Allah. Jadi jangan melemah-lemahkan diri kita. Berusaha. Memang tidak mudah.
Mudah-mudahan saya tidak hanya ngomong saja, berusaha kita sama-sama lagi berjuang menata hati dan pikiran kita. Semoga kita bisa mengamalkan rukun Islam. Jangan hanya sekedar tahu, hafal, ingat, paham, tapi tak diamalkan. Berusaha. Jangan mengaku umat Islam kalau nggak bisa menyebutkan apa rukun Islam. Dan rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada Allah. Hanya Allah tempat kita menyembah dan memohon pertolongan. Yang memiliki hidup mati kita dalam genggaman Allah. Jadi banyak-banyaklah kita berusaha dekat kepada Allah. Dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan sesulit apapun juga, jangan pernah lari dari Allah. Terus dekat kepada Allah. Semakin beriman semakin diuji. Hanya jangan melemahkan diri. Yakin sugestinya, pikiran baiknya. Saat kita mendapat musibah ujian, Allah lagi sayang kepada kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah akan memberikan sesuatu di luar pemikiran kita yang luar biasa, yang berkah. Maka berusaha tetap berhusnuzon, berprasangka baik hanya kepada Allah dan prasangka baik kepada siapapun juga. Yang keduanya, percaya kepada malaikat. Harus diingatkan kepada anak-anak kita 10 malaikat yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tahu tugas-tugas malaikat. 10 malaikat yang jelas sudah ada. Jibril, Mikail. Ada 10 malaikat. Israfil, Aqil, Munkar, Nakir, jaga pintu surga, Ridwan, neraka, Malik. Harus diingatkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita orang tua pun tak tahu. Berdalih, banyak urusan, banyak masalah, banyak pemikiran. Sampai anak bertanya pun karena kita sendiri pun orang tua nggak tahu. Hati-hati, bagaimana mau menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau kedua orang tuanya sendiri kadang lupa. Jangan terlalu banyak menuntut anak untuk taat ibadah kepada Allah, sementara orang tua sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Banyak sekarang ini terjadi. Tak mampu mendidik anak dalam keagamaan, malah dikasih ke pesantren. Alasan sibuk. Banyak anak sibuk ngurusnya, kewalahan ngurusnya. Yang dapat pahala ya para ustaz. Anak adalah amanah, anak adalah ujian. Nggak ada anak, minta anak. Sudah dikasih anak, malah anak dikasih ke orang lain. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Anak adalah ujian untuk menguji keimanan kita, ladang amal kita. Kalau kita sabar dalam mendidik anak kita, kita akan mendapatkan pahala. Kadang dalih tak kuat, tak sanggup karena sibuk mencari nafkah untuk anak-anak kita. Kirim uang untuk anak masuk pesantren, hanya sesekali ketemu anak, berharap doa anak yang soleh. Berdoa anak yang soleh, sementara orang tuanya sibuk gila dunia, mengejar keduniawian. Anak disuruh ingat sama Allah. Ya, amalnya untuk anak. Kita orang tua ngapain? Maaf sekali, kita punya pola pikir yang berbeda. Itu saya. Setiap orang pasti punya pola pikir yang berbeda. Silakan. Pasti orang punya alasan sendiri memasukkan anaknya ke pesantren, ya silakan. Mungkin karena keterbatasan ilmu, banyak hal, ya silakan. Cuman kalau selagi kita mampu untuk mengurus anak-anak kita, lebih baik kita yang mengurusnya. Jangan sampai anak merasa dikucilkan. Dari usia dini, kadang anak sudah tamat SD pun sudah diberikan ke pesantren. Masa-masa anak kita berikan ke orang lain. Ya, semua tergantung pemikiran kita. Semoga kita bisa lebih cerdas, lebih bijak. Insya Allah, saya yakin dan percaya intinya kita semua pasti berusaha ingin lebih baik lagi. Memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kita pasti. Karena itu anak adalah aset kita nanti di akhirat. Doa anak yang soleh yang kita tunggu. Alangkah baiknya kita solehkan dulu diri kita. Insya Allah, Allah akan memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Hidup adalah pilihan, silakan mau ke surga atau ke neraka. Tidak
tidak ada untung ruginya buat Allah. Kita mau dekat kepada Allah, mau taat kepada Allah. Kita yang rugi kalau tak dekat kepada Allah, tak taat kepada Allah. Hidup kita akan celaka. Jadi berusaha tetap dekati Allah kapan saja, di mana saja. Yang ketiganya, percaya kepada Nabi dan Rasul. Harus berusaha kita menanamkan ke anak-anak kita sejarah Nabi kita. Ada 25 Nabi dan Rasul, dari Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ingatkan ke anak-anak kita, ceritakan sejarah Nabi-Nabi kita, karena 25 Nabi itu banyak sejarah tentang kehidupan. Dan kalau ditafakuri, kesulitan kita saat ini belum apa-apa dibandingkan dengan perjuangan Nabi-Nabi kita terdahulu. Hanya sedikit kita diberi kesulitan, kelaparan, susah dan buah-buahan, hanya sedikit. Dan banyak nikmat Allah yang kita dustakan. Berusaha kita agar anak-anak kita tahu sejarah Nabi-Nabi kita terdahulu. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitab Allah. 4 kitab Allah: Injil, Taurat, Zabur, dan yang terakhir Al-Quran. Siapa nabinya, ajarkan kepada anak kita. Dan ini semuanya dari TK pun udah diajar. Jangan sampai lupa. Pelajaran kita dari TK sampai SMA, sampai kuliah, karena nggak sesuai. Udah kuliah pun kerjanya di rumah, jarang yang terpakai ilmunya. Tapi kalau soal agama, sampai mati akan terpakai ilmunya. Karena itu harus kita amalkan, tidak hanya sekedar tahu saja, harus diamalkan kalau ingin kita selamat di dunia dan akhirat, insya Allah. Dan yang kelima, percayalah pada hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan. Ingatkan anak-anak kita kepada hari akhir. Hari kiamat pasti datang, pasti, dan dirahasiakan kapan terjadinya. Semoga sedini mungkin selamatkan keluarga kita dari fitnah dan api neraka. Al-Quran bukan dongeng, bukan cerita, tapi kenyataan. Jadi pahamkan ke anak-anak kita, permasalahan dalam hidup ada di Al-Quran semua. Dan itu maka dijadikan pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita, pegangan hidup kita. Kalau ingin selamat dunia akhirat, berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah. Dan terakhir, percaya pada kadar baik dan kadar buruk. Harus yakinkan kepada anak kita semua. Semoga kita bisa menerima segala ketentuan dari Allah. Ingat, segala kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau keburukan itu karena ulah tangan kita sendiri. Berusaha kita lebih cerdas menyikapi kehidupan ini. Berusahalah tetap bergantung kepada Allah. Walau tak mudah menghadapi ujian hidup ini, berusaha terus berjuang. Perjuangan tak cukup kalau tak diiringi dengan pengorbanan. Kalau ingin hasil yang besar, harus mau berkorban yang besar. Berusahalah. Pengorbanan kita, kesabaran kita tak ada batasannya. Jadi berusaha tetap istiqomah di jalan Allah. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Harapan saya semua apa yang saya sampaikan, semoga bisa sama-sama kita amalkan. Dan yakinlah segala benaran pasti datang dari Allah. Berusaha didik anak-anak kita di jalan Allah. Jangan sampai menyesal saat kita tiada, meninggalkan anak dalam keadaan tidak dekat kepada Allah. Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka teruslah berjuang sampai kita mati. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun juga. Insya Allah, dengan terus bergantung kepada Allah. Jangan pernah takut dengan urusan dunia. Takutlah hanya kepada Allah. Cemaslah kalau nanti saat kita tiada, tak membawa amal jariah yang banyak, tak membawa amal soleh yang banyak. Berusaha kita sedini mungkin siapkan mental kita, siapkan diri kita untuk kuat menghadapi segala ujian yang Allah berikan. Allah menguji sesuai kemampuan hambanya. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan dalam penyampaian dan materi saya. Mungkin ada keterbatasan pendengaran, ada yang kurang mendengar. Didengar lagi, dicermati lagi. Jangan sampai gagal pemahaman. Hati-hati, jangan sampai salah paham. Tetap berusaha berpikir yang baik. Insya Allah, Allah akan tuntun langkah kita.
Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Terima kasih banyak atas segala waktunya untuk melihat video saya ini. Semoga bermanfaat. Yakinlah segala kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada kekurangan itu karena saya yang masih kurang ilmu dan keyakinan. Berusaha kita sama-sama berjuang untuk lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf, tidak ada maksud mengajari atau menggurui siapapun juga. Saya banyak belajar dari siapapun juga. Mudah-mudahan kita selalu berusaha saling mengingatkan dalam kebaikan, menguatkan dalam kefuturan, mengingatkan kita untuk selalu dekat kepada Allah, menguatkan kita di saat kita lagi futur iman kita, berusaha saat kita futur iman, semangat lagi dekat kepada Allah. Mudah-mudahan jangan sampai kita kufur nikmat. Banyaklah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Insya Allah Allah akan tambahkan lagi nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.